Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, sehat semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa namanya? Mbak Zahwa. Kenapa tidak masuk? Sakit. Kasihan ya. Jaga kesehatan semuanya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa belajar seperti ini ya. Tidak seperti Mbak Zahwa sakit. Kasihan ya. Makanya jaga kesehatan. Baik, kita sebelum memulai pelajaran seperti biasanya kita mulai dengan berdoa dulu sama-sama. Baik, kita mulai doa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di bab yang pertama, karena ini pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang surah Al-Adiyat. Baik, semuanya sudah siap pelajaran? Sudah siap, G? Sudah siap? Saya ingin kalian semua mempersiapkan diri. Coba barisnya diluruskan. Mas Baim, lurus. Nah, LKS-nya Mas Baim sudah dikeluarkan? Sudah, baik. Mbak Nevi sudah dikeluarkan? Mbak, LKS-nya sudah? Oh, enggak bawa. Besok harus bawa LKS ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin kalian mengikuti saya ya, biar semangat. Coba tangannya diangkat di atas semuanya. Tangannya di atas, angkatnya diangkat di atas. Kalau saya ngomong tepuk 1, nanti ikuti, berarti tepuk 1. Tepuk 2, 2 kali. Tepuk 3, 3 kali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, cukup. Terima kasih. Baik, melanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang surah Al-Adiyat. Bisa dilihat di layar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah nanti kalian, saya harapkan, bisa menyebutkan kandungan isi surah Al-Adiyat. Setelah itu, nanti kalian mempelajari yang kedua, yaitu menghafalkan dan membunyikan surah Al-Adiyat dengan benar, sesuai dengan ilmu tajwidnya. Paham ya? Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ada 2 hal yang harus kalian bisa. Yang pertama, mengetahui isi kandungan surah Al-Adiyat. Yang kedua, menghafalkan dan mengelafalkan surah Al-Adiyat dengan fasih dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Baik anak-anak, di sini saya menampilkan sebuah gambar. Kira-kira gambar apa itu? Gambar apa? Wong numpak kuda. Iya, wong numpak kuda ya. Baik, siapa kira-kira yang tepat? Satu orang bisa, ya Mbak Naila? Orang sedang menunggangi kuda. Baik, benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh Mbak siapa tadi? Mbak Nadia. Gambar ini ada gambar sebuah kuda yang sedang ditunggangi oleh orang. Nah,
Kenapa saya tampilkan gambar ini? Karena hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat itu mempunyai arti kuda perang yang berlari kencang. Nah, ini ada gambar sebuah kuda, ada orang yang menaiki kuda itu. Lalu kudanya berlari kencang. Nah, baik, bisa dilihat di LKS-nya halaman 5. Oke. Baik. Di layar LCD ini kita lihat tulisan dari surah Al-Adiyat. Ada berapa ayat ini surah Al-Adiyat? 11 ayat. Setelah ini kita belajar sama-sama melafalkan surah Al-Adiyat dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Bisa? Siap ya? Siap ya? Nah, saya baca, kalian ikuti. Ya, saya baca dulu, lalu kalian mengikuti. Setelah itu nanti ada satu orang atau beberapa orang nanti, beberapa anak, saya suruh untuk membaca. Ya, yang bacaannya fasih, yang benar, gitu. Sesuai dengan ilmu tajwidnya. Itu kalau membaca Al-Quran harus gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Baik, tadi sudah kita baca sama-sama surah Al-Adiyat. Saya harapkan ketika membaca nanti sama seperti bacaan yang kita baca tadi. Fasih sesuai dengan tajwidnya. Karena membaca Al-Quran harus seperti itu. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, suka membaca Al-Quran, maka semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Ya, hari ini kita belajar tentang surah Al-Adiyat. Coba, saya ingin satu orang saja membacakan surah Al-Adiyat. Angkat tangan, siapa yang mau membaca? Coba, Mbak, dibaca, seman ya, Mbak Muhimmatul ya. Coba, Mbak Naswa, dibaca Muhimmatul Niswa, dibaca surah Al-Adiyat, suara yang keras dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, wal muriyati qadha, wal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'an. Cukup. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada yang membacakan surah Al-Adiyat dengan baik dan benar. Ya, harus seperti itu. Enak suaranya, lantang suaranya, tajwidnya benar, makhrajnya benar. Ya, harus seperti itu. Baik, hari ini saya beri tugas. Saya ada waktu 10 menit untuk membaca surah Al-Adiyat dan dihafalkan. Di caranya menghafalkan itu gini. Harus dibaca berulang-ulang. Apa? Harus dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang. Satu ayat bisa dibaca diulangi 10 kali sampai seterusnya gitu. Biar sampai hafal. Ya, siap ya? Saya beri waktu 10 menit. Setelah itu nanti saya suruh menghafalkan. Nah, nanti saya nilai hafalannya. Ya, yang sudah hafal nanti saya berarti sudah hafal, sudah baik bacaannya, nilainya tinggi. Ya, siap ya? Baik, saya beri waktu mulai dari sekarang, silakan dihafalkan surah Al-Adiyat dengan cara dibaca berulang-ulang. Ayo. Baik, tadi sudah dibacakan surah Al-Adiyat berulang-ulang ya. Sudah hafal kira-kira?
Sudah hafal kira-kira? Sudah hafal, harus hafal. C. Yang sudah hafal angkat tangan. Yang sudah hafal surah Al-Adiyat angkat tangan. Yang sudah hafal surah Al-Adiyat. Oh, Mas Abik, Mas Baim, Mas Putra, Mbak Naila, sudah hafal semua. Bagus ya, ternyata banyak yang sudah hafal. Sekarang saya pingin satu orang, nanti bergantian, satu orang. Ayo bergantian. Siapa yang mau duluan? Coba Mas Apik duluan. Sini maju Mas Apik. Iya, maju Mas Apik. Menghafalkan surah Al-Adiyat. Maju sini, enggak usah. Perhatikan ya, maju pertama berarti nilainya paling bagus. Nah, Mas Abik akan menghafalkan surah Al-Adiyat. Ayo Mas Abik. Setelah ini lihat di LKS-nya. Baik, tadi sudah kita hafalkan sama-sama surah Al-Adiyat. Banyak yang sudah hafal ya. Hari ini kita lanjutkan lagi dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menjelaskan kandungan isi. Kandungan isi surah Al-Adiyat. Baik, setelah ini bawa LKS semua kan ya? Bawa buku Al-Quran hadis kan ya? Coba dilihat di buku Al-Quran hadisnya. Halaman 5. Halaman 5 sampai dengan 7. Coba dilihat. Di halaman 5 sampai 7 itu ada penjelasan tentang kandungan isi surah Al-Adiyat. Coba diamati. Kandungan isinya yang ada di LKS-nya itu digaris bawahi. Coba digaris bawahi. Garis bawahi kandungan isi surah Al-Adiyat. Saya beri waktu 5 menit. Coba digaris bawahi. Baik, sudah selesai ya? Sudah digaris bawahi kan ya? Nah, kira-kira dari yang kalian baca di LKS dan buku Quran hadisnya, kandungan isi surah Al-Adiyat itu apa saja? Coba satu orang, ada yang bisa? Kandungan isi surah Al-Adiyat, ya Mbak Nadia, apa? Kepada manusia yang kufur dan yang mereka akan memperoleh balasan yang sepadan di dunia saat dibangkitkan dari alam kubur hari kiamat. Baik, pintar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Nah, di antara kandungan isi surah Al-Adiyat adalah ancaman Allah bagi orang yang kufur nikmat. Mereka akan diancam oleh Allah dengan siksa yang pedih nanti di hari kiamat. Nah, itu ada lagi yang bisa menyimpulkan kandungan isi surah Al-Adiyat. Baik, ini Bapak sudah menyimpulkan beberapa kandungan isi surah Al-Adiyat. Perhatikan di layar. 1. Menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi manusia itu senang kufur, senang mengingkari nikmat. Diberi mata tidak digunakan dengan baik, diberi tangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, diberi kaki tidak digunakan untuk melakukan hal yang baik dan seterusnya. Itu sifatnya manusia. Makanya saya harapkan kalian semua yang ada di sini ya, jangan sampai menjadi orang yang kufur nikmat. Diberi mata tidak digunakan untuk mengaji, diberi mulut digunakan untuk berkata yang kotor. Jangan seperti itu ya, putra. Jangan seperti itu ya. Ya. Yang kedua,
Kandungan isi yang kedua adalah pada dasarnya manusia sangat cinta terhadap harta dan duniawi. Yang ketiga, karena kufur nikmat dan cinta terhadap harta benda, seringkali manusia lupa bersyukur, baik secara lisan atau dengan ucapan alhamdulillah. Jadi kita harus sering bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah saya masih punya kaki. Alhamdulillah saya masih punya tangan. Ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak bisa melihat, punya mata tapi matanya buta. Ada yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara, bisu. Kita punya semua dan bisa digunakan semuanya. Makanya harus bersyukur. Dengan mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Yang terakhir, kandungan isinya surah Al-Adiyat adalah Allah memberikan peringatan tentang hari pembalasan. Saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia, dan Allah yang maha teliti akan memberikan balasan atas sikap kufur nikmat dan cinta harta yang secara berlebihan. Nanti di hari kiamat, orang yang kufur nikmat, orang yang cinta harta, punya harta banyak, tidak mau bersedekah, nanti di hari kiamat akan mendapatkan apa di hari kiamat? Siksa balasan dari Allah. Semua yang ia cintai ditampakkan. Cukup, Pak? Baik, untuk hari ini pembelajaran kita saya cukupkan ya. Sebelum saya akhiri, saya ada beberapa tugas untuk kalian dikerjakan. Ini tugas tes tulisnya ada 5 soal, bisa dikerjakan. Ya, nanti saya nilai. Tadi sudah saya nilai hafalannya. Nah, sekarang nilai tes tulisnya. Nilai tes tulisnya ini bisa dikerjakan di rumah atau dibuat PR. Baik, untuk pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang surah At-Tin. Ya, surah apa? Surah At-Tin. Baik. Untuk hari ini pembelajaran kita yang paling penting adalah kita jangan terlalu mencintai dunia secara berlebihan, dan kita harus sering bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Baca sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.